Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Yulia Venansiana Onsa dengan NIM 1903030045, kelas B, semester 5, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan membacakan terjemahan dari sebuah buku dengan judul Batas-Batas Kepemilikan, yaitu pekerjaan online terkait imigrasi organisasi gerakan sosial. Buku ini ditulis oleh Bernadetta Nadia Jaworski. Sosial budaya secara luas diakui sebagai salah satu bidang yang paling dinamis dalam penyelidikan ilmu-ilmu sosial di dunia saat ini. Paul Graf, seri Milan, dalam sosiologi budaya didedikasikan untuk proposisi bahwa makna yang ada membuat perbedaan besar dalam kehidupan sosial. Budaya bukan sekedar perekat yang menyatukan masyarakat, penopang bagi yang lemah, atau ideologi mistis yang menyembunyikan kekuasaan. Juga budaya bukan merupakan pengetahuan yang praktis, skema kering, atau tahu bagaimana caranya. Serial ini menunjukkan bagaimana berbagi dan pola-pola makna yang beredar secara aktif dan tak terhindarkan menembus masyarakat. Melalui kode atau mitos, narasi dan ikon, ritual dan representasi, struktur budaya ini mengandung atau mendorong tindakan manusia untuk menginspirasi gerakan sosial, mengarahkan dan mengembangkan institusi, dan dengan demikian akan membentuk suatu sejarah. Kontribusi terlibat dalam interpretasi yang tebal, tetapi juga memperhitungkan bagaimana cara berperilaku. Yang pertama yaitu debat imigrasi. Imigrasi terlihat sebagai hal yang baik untuk negara oleh 70% orang dewasa Amerika Serikat pada tahun 2015. Ambivalensi dan kontradiksi terjadi di antara jejak pendapat tentang imigran dan masalah imigrasi. Pernyataan gerakan reformasi imigrasi yang adil tentang pidato Paus menawarkan jawaban hukum, yaitu jalan menuju kewarganegaraan, ke moral masalah atau deportasi dan penambahan. Donald Trump, para aktivis ini menerima atau mencari reformasi imigrasi, tetapi mereka melihat rekomendasinya sebagai salah satu yang paling mengganggu dan mahal rencana kebijakan yang pernah dirilis oleh seorang publik dan demokrat. Aktivis yang akan membatasi jumlah imigran yang masuk, negara meminta Paus untuk bertugas secara langsung. Kurangnya kepedulian terhadap hukum yang melindungi perbatasan negara membuka pintu bagi konsekuensi yang akan terjadi masalah, dan ini mengakibatkan suatu masalah besar atau kebanyakan yang masuk dalam negara Amerika Serikat, yaitu penyeludup narkoba atau orang-orang yang melakukan kekerasan seperti pemerkosaan. Perbatasan terbuka mengakibatkan atau memungkinkan orang masuk secara ilegal serta mencari pekerjaan, serta tak terbantahkan, memungkinkan para penjahat untuk masuk juga. Singkatnya, apabila kedua belah pihak peduli terhadap hukum dan moralitas, bahkan sebagai wacana tentang imigran dan imigrasi akan berbeda secara drastis. Melihat cara-cara ini di mana para aktivis membuat makna dan membaginya secara autentis atau sering disebut dengan audiens, mereka mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya
memanfaatkan konsepsi serupa tentang peran apa yang seharusnya mereka lakukan oleh hukum dan moralitas. Meskipun di sini para sarjana telah melihat moralitas dan legalitas sebagai aspek simbolis yang melihat bagaimana mereka harus berinteraksi. Salah satu strategi yang digunakan oleh para aktivis IR dan EC adalah penggunaan situs internet dan media sosial untuk menyebarkan pesan mereka dan menyerukan untuk segera bertindak. Keduanya mencari bantuan calon peserta dari menandatangani calon petisi online atau menghubungi legislator untuk terlibat dalam kegiatan offline. Dalam buku ini, penulis mengembangkan analisis sosiologis budaya dari materi online yang dikerahkan oleh organisasi gerakan sosial yang mempermasalahkan dan memperdebatkan imigrasi yang ada di Amerika Serikat. Di sini, Amerika Serikat telah lama memiliki reputasi sebagai bangsa imigran. Tetapi di sini, batas-batas telah ditarik oleh orang-orang asing yang lahir dan orang asli yang baru lahir, mengeras dan mengendur di berbagai titik dalam sejarah Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan rumah bagi sejumlah negara yang melakukan imigran hingga mencapai total 42,2 juta pada tahun 2014. Di sini mereka mewakili 13,3% dari populasi Biro Sensus Amerika Serikat pada tahun 2015. Pada tahun 2016, para imigran dan pendukungnya turun berjalan secara tak terduga. Pengesahan RUU oleh DPR pada bulan Desember tahun 2005 sempat memicu gelombang kepanikan. Rancangan undang-undang akan menjadikan kejahatan kriminal untuk tinggal di Amerika Serikat secara ilegal dan mengkriminalisasi mereka yang memberikan bantuan kepada imigrasi yang tidak sah, seperti sebagai anggota keluarga atau pekerja kesehatan dan pelayanan sosial. Berbagai literasi reformasi telah diperkenalkan di Kongres pada tahun 2000-an, tetapi tidak ada yang berhasil disahkan menjadi undang-undang. Yang berikut yaitu batas-batas berkenaan dengan imigrasi. Sebagian besar karya akademis di bidang sosial atau batas-batas bolik mempekerjakan aparat konseptual, etnis atau ras batasan. Dengan imigrasi pasca pada tahun 1965, bagaimanapun batas-batas ras telah diaktifkan kembali dan diperkuat baik secara individual atau institusional. Jadi, ras dan secara default etnis tetap ada perbedaan yang sangat penting. Moralitas merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu pekerjaan. Ini menurut penelitian Lamont. Dalam studinya pada tahun 1992, berdasarkan wawancara dengan 160 orang pria kelas menengah ke atas yang ada di Prancis dan Amerika Serikat, di sini Lamont menemukan bahwa respon menggunakan budaya, sosial, dan politik, ekonomi, dan batas moral untuk mengkategorikan orang-orang yang layak dan orang-orang yang tidak layak. Demikian pula dengan Purser yang melakukan penelitian pada tahun 2009, melihat wacana dua kelompok laki-laki
Hari Buruh yang menarik batas-batas moral gender dalam kesehariannya mencari pekerjaan yang lebih bermartabat. Di sini dia berhenti menghubungkan kausalitas atau sebab akibat dengan sehubungan dengan makna budaya yang diungkapkan dengan menyatakan bahwa mungkin mereka berhubungan dengan pria tentang situs mana yang lebih mungkin menghasilkan pekerjaan untuk mereka. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.